bener-bener gak enak. Makanya saya pada saat itu pengen jadi stokis itu biar bisa merisenkan suami saya. Itu impian saya, itu saya tulis. Waktu itu saya join NASA itu Juli 2017, kemudian Februari 2018 saya ikut KDI dan saya di situ menuliskan impian saya. Saya tulis saya pengen jadi stokis itu tanggal 17 April tahun 2019. Nah di situ setelah saya menulis impian, saya yakini, kemudian saya menambah nilai kerja saya lebih action, lebih giat lagi. Dan singkat cerita juga ya, ini kalau saya jelaskan panjang nanti waktunya nggak cukup. Jadi singkat cerita aja, setelah ikut KDI saya mulai action, fokus membina jaringan. Terus saya manut sama kata upline saya, disuruh pelatihan ini saya berangkat, disuruh baca buku ini saya berangkat, disuruh ini itu saya pokoknya manut aja. Karena di situ saya udah menuliskan impian saya. Bisa nggak bisa saya pokoknya harus jadi stokis. Saya nggak mau kayak gini terus, kasihan anak saya jauh dari ayahnya, kasihan juga suami saya harus merantau jauh-jauh pisah dari keluarga gitu. Jadi itu impian saya, itu impian yang saya tulis itu saya inget-inget terus, pokoknya mau tidur tak inget-inget, sambil ngapain aja tak inget-inget. Ketika saya lagi males gitu inget impian, pas lagi down, namanya orang merintis kan ada aja halangannya, entah itu dinyinyirin sama temen, entah itu pokoknya halangan apa aja itu. Ketika kita itu punya impian yang kuat, jadi semua halangan itu insya Allah bisa kita tepiskan, bisa kita lewati gitu. Nah karena kalau kita jalanin bisnis tapi kita nggak punya impian, itu ibaratnya kita mau jalan ke suatu tempat tapi kita nggak tahu tujuannya itu kemana gitu, jadi nggak sampai-sampai. Nah di situ setelah saya punya impian yang kuat, saya actionkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, kemarin saya itu dipanggil presentasi stokis itu tanggal 9 April tahun 2019. Cuma melenceng 1 minggu aja dari yang saya tulis pada saat KDI. Dan alhamdulillah sekali ya, 20 bulan menjalani NASA akhirnya bisa jadi stokis dan akhirnya bisa merisenkan suami saya dari pekerjaannya. Dan nggak sampai di situ, ternyata kerja keras kita di NASA itu dibayar dengan sangat pantas ya. Saya ingat banget dulu pesan upline saya Om Fai itu, pokoknya kita itu harus adil dalam berbisnis. Kalau kita pengen hasilnya besar ya kita harus profesional gitu. Nggak mungkin hasil besar itu bisa kita dapat dengan cara santai-santai gitu, nggak bisa. Nah alhamdulillah setelah jadi stokis bisa meresenkan suami, sekarang kemana-mana bisa barengan. Dan alhamdulillah suami saya juga sangat luar biasa ya. Dari awal saya join NASA itu saya udah izin sama suami, diizinkan. Dan walaupun pada saat itu beliau itu masih di negeri seberang, itu beliau selalu mensupport saya walaupun dari jauh, selalu nyemangatin saya gitu. Dan setelah beliau pulang, beliau bisa full bersinergi. Nah sekarang justru malah lebih di depan. Kalau ada acara home sharing atau apa pasti suami saya yang ngisi. Jadi alhamdulillah sekali ya. Jadi perjuangan di NASA itu sangat dibayar dengan pantas. Dan alhamdulillah selain bisa merisenkan suami dari pekerjaannya, setahun setelah join NASA itu saya bisa beli kendaraan sendiri. Yang dulunya itu sama sekali nggak terpikirkan ya bisa beli mobil ini itu gitu. Tapi setelah join di NASA ternyata impian-impian itu bisa terchecklist satu persatu. Dan setahun di NASA bisa beli kendaraan, dan setelah setahun jadi stokis bisa beli kendaraan, dan setelah di tahun kedua jadi stokis alhamdulillah yang dulunya punya impian bikin rumah terus diikhtiarkan ke luar negeri tapi Tuhan Allah belum mengizinkan, dan melalui bisnis NASA di tahun kedua stokis alhamdulillah kami berdua bisa membangun rumah sendiri, dan saat ini sedang 70% pekerjaan, sebentar lagi selesai. Alhamdulillah sekali, saya sendiri kadang itu nangis gitu loh,
nggak nyangka sekarang saya bisa punya kehidupan seperti sekarang ini. Yang dulunya cuma ibu rumah tangga biasa, untuk sekedar punya impian bikin rumah sederhana aja dibela-belain sampai merantau jauh-jauh gitu. Ternyata rezekinya nggak jauh, bisa kita dapatkan di negeri kita sendiri melalui lantaran bisnis NASA yang luar biasa ini. Sekali lagi saya berpesan sama teman-teman yang lagi berjuang ya. Jadi ketika kita merintis sebuah bisnis itu kita harus punya impian yang kuat ya, punya impian, diyakini, lalu kita harus berikhtiar dan berdoa biar impian kita bisa terwujud dengan lantaran ada upline-upline yang siap membantu juga. Jadi di NASA itu luar biasa ya, kita nggak dibiarkan berjuang sendiri, ada upline yang membimbing, yang menggandeng. Saya itu bersyukur banget punya upline-upline seperti upline saya itu, yang sangat mengayomi mitra-mitranya. Walaupun saat ini upline sponsor saya nggak bisa hadir, baik-baik saja karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Saya berterima kasih sekali dengan beliau, Bunda Ika dan Pak Junaidi yang sudah menjembatani kami bisa mengenal bisnis NASA. Nggak tahu, mungkin saat ini masih LDR dan kehidupan seperti apa kami nggak tahu yang sekarang kita jalani. Mungkin itu dulu sharing dari kami, RCS dari kami. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua ya. Saya doakan teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang, semoga segera sampai di titik aman pertama, yaitu stokis NASA qualified. Mungkin Mas Yuda mau menambahkan? Semangat pagi. Lebih keras lagi ya teman-teman ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung N1 yang telah menyelenggarakan home sharing sedemikian rupa seperti ini, yang luar biasa seperti ini. Terima kasih sekali Bapak Agung N1 dan para upline. Ya, ada Bapak Aslam Sani, Bapak Iksan Budi Santoso, Bapak Muhammad Ahsanto Ali, Om Fai, Bapak Anur dan Bapak Junaidi Rianto. Terima kasih sekali atas bimbingannya ya, yang tidak henti-hentinya, yang tidak bosan-bosannya menyemangati kami, sehingga atas izin Allah untuk saat ini saya beserta istri sudah sampai di titik aman pertama, yaitu titik aman stokis. Terima kasih kepada Bapak para upline kita. Tepuk tangan buat para upline kita yang luar biasa. Saya hanya ingin menambahi sedikit ya, tadi RTS sudah dibawakan oleh istri saya. Saya hanya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya menekuni bisnis NASA ini. Dan saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Miftahul Huda, biasa dipanggil Mas Huda gitu ya. Saya pemegang stokis AD 2494. Awal mula saya menekuni bisnis NASA itu, yang pertama join adalah istri saya ya. Ketika itu saya masih berada di Malaysia sebagai buruh bangunan atau buruh kasar ya. Ketika istri saya meminta izin kepada saya untuk bekerja di pabrik, wah itu saya keberatan sekali, karena ketika itu saya dan istri saya masih punya anak kecil. Saya berpikir kalau ditinggal kerja di pabrik nanti anak saya ora kupen gitu ya, tidak terurus nanti. Akhirnya saya tidak mengizinkan beliau untuk bekerja di pabrik, dan saya menyuruh dia atau menyarankan dia untuk berbisnis online atau berjualan online ya. Dan
akhirnya dia menemukan stokis di Trucuk itu, ya, Pak Junedi Rianto dan Bunda Ika Nasa itu. Dan kemudian singkat cerita saya balik, ya, time balik sampai di kampung. Saya tidak langsung membantu beliau, ya, karena saya tidak langsung percaya dengan bisnis NASA pada awalnya, ya. Pada awalnya tidak langsung percaya. Saya ingin meminta bukti lah. Katanya kan ada banyak upline yang sudah sukses. Istri saya bercerita kepada saya seperti itu. Akhirnya saya meminta bukti. Saya ingin diperkenalkan kepada orang-orang yang sudah sukses di bisnis NASA. Salah satunya Bapak Anur, ya. Ketika saya sama istri main ke tempat Bapak Anur sama Bapak Junedi Rianto, wah ternyata benar, ya. Ternyata benar. Bisnis NASA itu bukan bisnis kaleng-kaleng kalau dijalani secara serius. Akhirnya saya berpikir untuk menekuni bisnis NASA ini bersama-sama dengan istri, ya. Dan perjuangan selama menekuni atau membina jaringan itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada ada, kalau dibilang rintangan saya rasa bukan, ya. Ada, ya pokoknya ada kerikil-kerikil lah yang ya biasalah seperti itu, ya. Saya masih ingat sekali, ya, ketika home sharing 2 hari sekali ke tempat Bunda Ika Nasa. Itu hujan-hujan saya belain sama istri naik motor sama gendong anak saya yang baru berumur 1,5 bulan kayaknya, ya Pak. Ya dia. 2,5 itu, wah, saya masih ingat sekali itu. Dan perjuangan itu alhamdulillah dibayar dengan pantas dengan menjadi stokis. Alhamdulillah sekali. Dan saya doakan kepada semua teman-teman, ya, khususnya para ibu yang mungkin saat ini suami belum bisa berkolaborasi, ya, atau ya berkolaborasi lah, belum bisa berkolaborasi. Saya doakan segera semoga suaminya segera bisa bersinergi dengan panjenengan sedaya yang sudah mempunyai suami, ya. Terus buat teman-teman semua, ya, wabil khusus kepada leader-leader saya yang saya banggakan, gapelah mimpi jenengan, ya. Jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat. Sadarlah bahwa bisnis itu tidak instan, ya. Bisnis itu butuh proses, ya, butuh proses, bukan instan. Jadi saya harap kepada teman-teman semua untuk meningkatkan impian, ya, meningkatkan impian teman-teman semua, ya. Ingat, Bapak Ibu teman-teman semua, ya, nanti setelah pulang, ya, ketika tidur pandangilah wajahnya dengan kerutan-kerutan di wajahnya, ya. Lalu jenengan berpikir, apa yang sudah saya berikan kepada orang tua saya ini, ya. Saya doakan kepada teman-teman semua yang belum stokis supaya segera menjadi stokis. Mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mungkin cukup sekian dulu, ya, RTS dari kami karena waktunya juga terbatas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone the streets
luar biasa mantan PKI dan PKI. Ya, pasangan yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang diimpikan ya, mempunyai couple planner yang bisa bersinergi seperti ini. Semoga yang teman-teman belum bisa couple planner segera bisa menjadi couple planner, dan yang belum berumah tangga segera bisa berumah tangga. Jomblo ini ya, jomblo masih single. Wah, yang paling penting Mas tadi yang disampaikan, Mas Huda dan Mbak Mami punya balita. Yang selama ini mungkin alasan punya anak kecil tidak bisa home sharing, ini buktinya Mas Huda dan Mbak Mami bisa mencapai tingkat. Iya, walaupun ada anak kecil tuh harusnya jadi mancar besar kita, penyemangat kita Mas ya. Tidak usah dijadikan alasan. Iya, tidak jadi alasan. Itu ya dari teman-teman yang online berbagai dari daerah. Wah, ini sudah ada 654 yang merespon, yang like. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Ada hampir 500 komen ya dengan mengikuti menyimak sharing kita pada sore hari ini ya. Ya, tadi juga saya melihat dari Singapura, dari Tuban, dari luar negeri banyak sekali ya Pak ya. Ayo tulis komentar yang online. Ada Mbak Naura Kareta, amin ya Allah. Ada Mbak Hendriani CMS hadir. Ya, ini pokoknya luar biasa dari berbagai teman yang menyimak untuk sharing pada kesempatan sore hari ini. Terus dari Kalimantan juga hadir. Ya, terus dari mana lagi? Ya, pokoknya berbagai mancar negara, luar negeri, penjuru dunia hadir melihat atau menonton live streaming HS pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin bisa dipanggil. Oke, bisa kita lanjutkan lagi ya. Untuk RTS yang selanjutnya ini juga dari anak muda juga ya, anak muda jadi juga. rasa itu tidak tidak memandang latar belakang ya, walaupun muda ya, tua, pendidikan pun juga nggak memandang ya Pak ya. Ya, oke. Itu kita langsung ya, kita panggilkan ini juga stokis muda Apen saya namanya beliau Mas Wahyu Panji Abdullah. Nah, ini kurang lebih, jangan tepuk tangan dulu, belum ada info gitu ya, jangan dulu, santai, slow ya, santai. Ini beliau juga masih muda ya. Belum ada 25, ya, masih 25. Nanti tanya sendiri di sini ya, nanti mungkin bisa bercerita dengan sendiri. Panggilan saja Pak untuk menyingkat waktunya. Untuk berdiri teman-teman semua. Berdiri ya teman-teman, wah ini anak muda ya, harus tambah semangat. Semuda semangat, apalagi yang sudah berkeluarga harus lebih tambah semangat. Oke, langsung kita panggilan saja stokis muda dari Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Siapa dia kalau bukan Mas Wahyu Panji Abdullah, stokis K1743. Ya, berikan apresiasi untuk masyarakat Panji. Wah, terus dulu ya, wah mantap ini ya. Pak Abang saya luar biasa. Wah, ini saya setiap sama beliau ini salaman juga harus sambil pelukan gitu, sambil merekatkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan kita. Oke, kita langsung saja ya untuk mengingat waktu dan tempat, saya persilakan buat Mas Wahyu Panji Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk salah satu apa yang kita semuanya, yang dengan adanya kita semuanya ini bisa berkumpul di sini. Dengan adanya beliau kita bisa mencapai kesuksesan semuanya masing-masing, yaitu apa yang semuanya Pak Agung N1. Tepuk tangan untuk beliau. Dan juga saya berterima kasih juga untuk Pak Daslam dan juga Pak Iksan dan juga apa yang saya juga Bapak Mukhatibungan. Dan juga saya berterima kasih untuk para teman-teman semua yang sudah hadir, dan juga saya berikan aplaus juga kepada tim saya yang sudah hadir juga di sini. Tepuk tangan juga. Alhamdulillah, di sini saya diberi amanah untuk RTS. Ya, sebetulnya saya agak sedikit malu pada Mas Asmi juga, nyuwun sewu Mas Asmi.
beliau lebih senior sebetulnya, tapi ya Allah saya disuruh di sini untuk mewakili ke para anak-anak muda, karena kemarin-kemarin RTS Podcast rata-rata emak-emak dan bapak-bapak, dan di sini mungkin pertama kali saya mewakili untuk anak-anak muda distributor massa, bahwa mereka yang berumah tangga mungkin macanya adalah anak-anak, mungkin yang berumah tangga macanya adalah suaminya, tapi kita anak muda macanya kepada orang tua kita, orang tua yang mati-matian menggunakan, dan kita sekarang mati-matian untuk menghidupi mereka. Yes. Dan alhamdulillah di sini saya diamanai stokis K1743 di bulan 2018, dan alhamdulillah juga diberikan amanah juga stokis-stokis di bawah saya dan Mas Soki juga. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wahyu Panji Abdullah, biasa dipanggil Mas Panji, Pak Panji juga boleh, Om juga boleh. Kayak kalau di pas perjalanan itu mau beli pulsa Om, aduh, kata-kata Om itu sudah ke arah negatif duluan gitu. Tapi tidak masalah lah, ini karena efek saya memberikan banyak tim, jadi efeknya itu ke muka gitu. Baik, saya ingin cerita sedikit tentang kenapa saya cerita sedikit karena tadi saya banyak. Bahwasanya kenapa kok saya bisa semangat di dalam bisnis NASA, kenapa di waktu usia muda saya bisa fighting di NASA, karena di balik itu pasti ada sejarah. Karena setiap orang pasti punya warna-warna hidup yang mungkin itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi sebuah motivasi untuk kita tetap semangat. Sebelum ke cerita, saya ingin memberikan motivasi pada teman-teman bahwa daun jatuh dari pohonnya itu bukan ketidaksengajaan, tapi benar-benar disengaja oleh Maha yang membuatnya. Pohon tumbuh itu pasti ada artinya, tidak artinya. Bahkan penyakit pun yang turun pasti ada artinya. Dari ribuan distributor yang mungkin saat ini ragu dan ingin mundur di dalam bisnis NASA, tapi itu juga tidak artinya. Tapi teman-teman di sini berkumpul menjadi satu dan bergabung di dalam bisnis NASA, pasti semuanya ada artinya. Dan di dalam dunia ini pasti ada yang membolak-balikan hati, dan pasti ada yang mengatur. Dan saya percaya jikalau saya ingin digabungkan di bisnis ini, pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk sukses dalam bisnis saya ini. Amin, amin. Dan salam juga buat tim saya di Taiwan. Saya di sini loh. Biasanya nonton di HP gitu. Saya alhamdulillah. Ini kameranya kan ya. Saya dari Gerobokan, dari Prodadi ya, jadi desa banget. Ya Allah, agak grogi sedikit ya. Baik, di sini saya cerita ya teman-teman. Jadi saya memang dari anak desa. Bahkan belakang saya itu ada waterboom, kali. Jadi waktu kecil saya itu langin dengan kebebot dari pisang gitu ya, kalau teman-teman tahu. Jadi waktu saya kecil itu memang dari keluarga yang benar-benar sederhana. Tapi sebelum itu memang keluarga saya ekonomi lagi meningkat, dan ya kita nggak tahu ya, ekonominya orang tuh pasti naik turun. Dan di posisi turun kayak orang tua tuh kayak drop dan kaget gitu. Dan yang membuat sangat hati itu tersakiti ketika seorang kekasihnya Panji yang paling nomor 1, di mana Panji itu umur 4 tahun dan adik saya itu ketika umur sekitar 1 tahun memutuskan pergi meninggalkan saya. Di waktu Panji itu lagi nyaman-nyamannya digendong, di waktu seorang Panji itu nyaman-nyamannya diusapkan tangisnya ketika nangis, dan di saat nyaman-nyamannya di kasur dan dihangatkan oleh tubuhnya seorang ibu. Pergi meninggalkan seorang anak karena ekonomi. Dan kita nggak tahu kehidupan kita pun seperti apa. Jadi waktu itu saya sempat bilang sama ibu, karena saya tahu ibu itu mau pergi, dan lebih tepatnya pergi ke luar negeri, lebih tepatnya lagi ke Arab Saudi waktu itu. Saya tahu waktu itu ibu sedang mau pergi, dan saya bilang, "Bu, ojo lungo. Aku tak sekolah sing pinter, gue duwe sing akeh. Engko tak nggunyuk saske ibu karo bapak.
Itu saya waktu kecil umur 4 tahun. Adik saya masih umur 1 tahun dan belum bisa apa-apa waktu itu. Dan di situ saya bilang sama ibu, enggak lah ibu, cuma pergi sebentar tok, nanti pulang lagi. Enggak bu, mak iki kan saya orang desa kan nyelok mak ya. Mak iki pulang iki sedih sebelah suwi, mak iki balik iki engko. Lah waktu itu karena mak itu kasihan sama saya, dibelikanlah sepeda biar seneng. Dan situ waktu itu saya semangat naik sepeda. Dan sampai saya kalau anak kecil kan biasanya seneng kalau dikasih tahu ya. Kalau maksudnya kita bisa naik sepeda terus ngasih tahu sama ibunya kan seneng. Mak, aku bisa naik sepeda loh. Biasanya seneng. Pengen dilihatin sampai ujung timur sampai ujung barat. Disuruh lihatin. Padahal waktu itu momen dimana ibu mau pergi. Dan waktu itu ketika itu pagi-pagi saya disusui oleh ibu saya biar tidur. Dan ketika itu siangnya bangun. Dan waktu itu biasanya kalau mak itu nih sore teng sabun di sawah dan waktu itu saya biasanya kalau kegiatan setiap sore nunggu di depanku dan nunggu di depan. Saya dalam hati nggak terima, saya bukan anak broken home, saya hanya diciptakan oleh Allah, ditakdirkan dengan cerita yang berbeda. Saya diciptakan seperti ini biar apa? Saya diceritakan seperti ini biar apa? Dijadikan seperti ini biar saya menjadi panji yang tangguh. Dan waktu itu saya beranjak dewasa, hampir lulus SMA, ibu masih pergi di luar negeri. Dan waktu itu habis lulus SMA, saya mencari kerjaan. Dan ibu posisi masih juga di luar negeri. Jadi waktu itu pengambilan ijazah dan sebagainya itu saya nggak ditemani oleh ibu saya. Dan di tahun 2017 saya juga pernah menjadi marbot masjid waktu itu sama adik saya. Jadi bagi waktu itu. Kalau siang adik saya, kalau malam dan subuh itu saya. Jadi bergantian. Itu kalau nggak salah gajinya 400.000 dibagi 200.000. Waktu itu masih di pondok. Jadi kita sama-sama satu kamar. Jadi kalau kadang ada apa-apa sama adik itu saya ya. Pokoknya karena beliau itu adik saya itu juga sama keluarga saya sama satu darah. Dan 2017 saya ditemukan oleh Pak Umam. Ya bukan saya ditemukan di kolong jembatan terus ditarik Pak Umam gitu enggak ya. Kamu kasihan tak tarik enggak gitu. Jadi saya ketemu sama Pak Umam dan itulah dimana saya dibimbing oleh beliau. Dan memang dari kecil saya berimpian. Saya harus bisa menjadikan satu keluarga seperti utuh lagi. Saya punya impian, saya pengen banget suatu saat bapak, ibu, adik pengen kumpul seperti dulu lagi. Saya pengen diantar lah, bahkan saya kecil pengen diantar lagi ketika saya sakit gitu. Teman-teman mungkin masih ingat ketika dulu waktu kecil sakit diantarkan ke rumah bidan, di klinik, digendong dan ditaruh di tengah. Begitu luar biasanya orang tua kita yang seperti itu. Dan kembali ke cita tadi, saya dikasih tahu sama Om dengan bisnis saya ini. Saya mulai aktif gabung dinas saya itu Juli 2017. Dan waktu itu saya udah sama adik saya gabung nasa juga waktu itu. Dan juga ini juga teman saya waktu itu Mas Rocky Saifuddin, temen ngarit, tahu ngarit ya? Teman dolanan terus itu Mas Rocky Saifuddin saya. Dan di Juli 2017 saya ikut tadi bulan Agustus dan saya masih ingat pengisi materi juga Mas Asmi juga di situ. Dan di akhir impian saya menulis saya harus bisa umrohkan, hajikan orang tua saya. Di situ saya harus bisa menulis, saya harus bisa membangun rumah untuk orang tua saya. Saya harus pokoknya di situ orang tua yang saya ingat orang tua. Karena orang tua dulu mati-matian bahkan rela meninggalkan rumah ke luar negeri demi anaknya. Bahkan 5 tahun tanpa kabar anaknya dia mau pergi ke luar negeri demi anaknya. Dan sekarang di titik 2017 biar anaknya gantian untuk mati-matian
aku. Saya nggak mungkin bisa stokis tanpa orang tua juga. Di tahun 2018 bulan April PT NASA mengangkat saya menjadi stokis NASA. Dan tidak lama kemudian 5 bulan kemudian adik saya diangkat stokis juga. Dan saya ingin memanggil adik saya juga di sini, Mas Rizal Ibrahim, yang menjadi saksi hidup saya di sini. Dulu adik saya ini waktu masih kecil umur 1 tahun, dia saya umur 4 tahun. Dia ini namanya Mas Rizal Ibrahim. Memang agak sama ya Mas ya. Sama ya, maaf banget ini satu pabrik, jadi jangan salah paham. Gak bisa ngomong apa-apa Mas. Ceritanya jenengan tadi wah nembus banget. Bahkan saya sampai membayangkan waktu kecil itu bahkan sampai gak bisa Mas ya. Soalnya hidup sendiri, lontang kelantung wong loro, anggere enek asem dirontoki, anggere enek dodong dirontoki, didol Mas, saestu dijual di sekolahan. Kayak saya dulu udah menjalankan sistem NASA itu dari kecil. Aku jadi membernya Mas Panji. Mas Panji member kedondong, member kedondong. Misalkan sing rontoki, ya delalah pas sumudan kepleret kene-ane kebarut. Ya seperti itu. Luar biasa banget. Saya menyimpulkan di sini bahwa di balik ujian yang besar pasti ada hadiah yang besar dari Yang Maha Kuasa. Untuk teman-teman yang sekarang diuji, yang sekarang lagi kena musibah, jangan bersedih ya. Karena itu merupakan sebuah ujian yang nanti Allah akan mendatangkan hadiah yang besar. Benar banget. Alhamdulillah saya bisa membuktikan di sini. Hidup saya sama kayak saya ini dari kecil sendiri Mas ya. Bahkan kita tuh pokoknya nggak bisa ngomong kali ini ya. Jadi kita semuanya tuh bener punya inisiatif, pengen semangat. Cerita yang kemarin kita alami itu bukan menjadi sebuah hal yang kita membuat kita muntaber atau mundur, tapi tetap maju dan tetap kita fighting di situ, kita perang di situ. Karena kita pernah waktu kita lebaran itu pernah ada kata-kata yang agak sedikit nggak mengenakan di hati. Waktu lebaran kita 2 orang tuh kayak lebaran itu ya, unjung tahu ya. Itu kita sama keluarga besar dan itu salah satu keluarga kita ngomong kayak gini. Wih, anak sopo, ibumu neng sampai seperti itu waktu itu. Ya. Dan saya tetap waktu itu kita pisah ya dalam masalah kita mencetak stokis muda. Alhamdulillah. Boleh kesini untuk Mas Rocky Saifuddin. Monggo untuk motivasi untuk teman-teman yang masih muda tentunya. Karena kita menjalankan bisnis NASA ini lulus sekolah langsung menjalankan gitu. Jadi teman-teman yang muda semoga bisa motivasi ya. Jadi ini NASA. Saya yakin teman-teman pun juga bisa di NASA. Kita pun sama, kita punya tekad sama, punya sejarah yang sama. Dan saya yakin di sini teman-teman juga bisa berkesempatan untuk menjadi orang sukses di NASA dan menjadi kebanggaan suami dan orang tua yang semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kau bisa merobek hati, Mas Rocky juga. tapi aku tahu apa. Ya terima kasih buat Mas Panji, Mas Rial, abang-abang semuanya yang sudah mempercayai saya. Ya alhamdulillah. Jadi untuk saya, Mas Panji sama Mas Rial sebetulnya dan sebenarnya kita tidak punya sanad yang dekat dengan kita Mas ya. Nggak punya darah yang sekiranya jauh. Kita bukan keluarga. Kita nggak ada kerabat sama sekali sama Mas Panji. Alhamdulillah dari kecil ya seperti yang dibilang Mas Panji tadi, temen ngarit, tahu ya ngarit, temen adu seneng kali, temen main dan temen lain sebagainya lah. Ya alhamdulillah dari MI terus MTS, MA kita satu sekolah terus. Ya walaupun beda kelas kita satu sekolah terus.
dan alhamdulillah dengan izin Allah kita dijatuhkan untuk menjadi keluarga, ya, keluarga tanpa kakak. Yang alhamdulillah Mas Panji, Mas Rial sebagai apen saya, sebagai panutan saya, yang alhamdulillah juga mengajak saya untuk berbisnis, untuk menggapai impian-impian, untuk mewujudkan impian yang dari anak desa. Jadi aku dulunya itu ya apa ya namanya, dari anak desa banget lah ya. Bahkan dari Mas Panji mungkin dari sampai pelosok desa itu saya banget gitu loh. Ya kan, belakang rumah itu sudah hutan, depan rumah juga sudah hutan. Aku jadi dulu ya alhamdulillah lantaran bisnis saya ini bisa mewujudkan impian. Jadi saya dulu sebetulnya nggak minat sama sekali untuk bergabung di NASA, sama sekali nggak minat. Jadi ceritanya dulu lulus sekolah Mas ya, lulus sekolah saya mau bekerja sebagai kuli bangunan ya, atau di proyek. Itu selama 1 tahun sama Mas Rizal punya proyek. Punya proyek besar, punya proyek besar. Gini, untuk teman-teman saya tuh di kelas itu Jadi TNI, jadi polisi. cita-citanya seperti itulah. Cita-citanya seperti itu. Ada orang tua yang backup dari belakang, tapi kita nggak ada sama kita sekali. bingung. Alhamdulillah saya Mas Rocky satu pemikiran, Punya rencana, ya mau kan? buka peternakan Mau kambing. buka peternak kambing. Jadi saat sama rumah makan. Jadi sistemnya itu seperti ini. Lulus sekolah, ya kan? Lulus sekolah kerja di proyek selama 1 tahun. Setelah itu uangnya dikumpulkan untuk membeli kambing ya, Mas. Membeli kambing. 2 orang sama Mas Rizal ini. Dan insya Allah jarak sebelum 25 tahun ya, kita insya Allah juga sudah punya rumah makan, yaitu serba kambing. Mau mengalami Noroyono, tahu Noroyono mungkin ya, mungkin yang dari Jawa Tengah nggak tahu. Tahu ya, tahu Noroyono itu kan rumah makan termasuk terkenal terbesar ya. Wah itu insya Allah kita mau menyaingi dulunya. Nah setelah itu malah Mas Panji itu melenceng. Saya salah banget, ini orang nggak, awalnya itu nggak patut saya percaya. Awalnya saya nggak yakin sama Mas Panji. Karena apa? Saya tujuannya itu untuk mencari apa ya, bahan dimana setelah nanti saya sudah punya ternak kambing, saya mau apa namanya, fermentasi Fermentasi pakan. Bener ngarit terus. Biar nggak ngarit terus gitu kan. Malah diajak ke rumahnya Pak Umam. Sampai di rumahnya Pak Umam, malah nggak dijelasin produk. Pak Umam saya salahin juga karena di setelke apa namanya, di itu ya, diplekan PP dan Endo. Kita anak-anak kecil ya, mosok cah gede tujuannya ngeliat produk malah di setelke bulanan karbin. Ya kan saya sepele kan. Mungkin teman-teman pernah merasakan seperti itu ya. Yang tua wis ado-ado di setelke kartun PP Endo. Iya enggak? Pernah merasakan ya? Benar. Pernah kan? Pernah merasakan seperti itu. Jadi setelah itu 1 minggu pertama saya nggak percaya, tak tinggal mainan HP, tak tinggal tidur. Pak Umam ngomong ya, sudah eksekutif, tak tinggal tidur. Seandainya Pak Umam di sopo kan gitu kan. Dia itu murid berprestasi ya teman-teman. Murid berprestasi alhamdulillah. Dari 20 peserta waktu itu satu kelas. Jadi Dan waktu Pak tanya, Mas gimana home sharing pertama sama Pak Umam? Alhamdulillah Mas, gak paham. nggak paham sama sekali. Lah kening dhewe ngantuk turu. Kedua alhamdulillah Agak terbuka. sedikit terbuka. Aku terbukanya di situ Pak Umam menjelaskan tentang sifat penghasilan. Ada apa, aktif income dan passive income. Ya di situ saya melihat peluang yang besar di passive income. Kita bisa memiliki bebasan waktu dan finansial. Nah itu impian saya, mungkin yang sudah tertanam di pikiran saya dari dulu, itu yang saya inginkan seperti itu. Kerjanya sekali, dapatnya berkali-kali, bahkan selama lama-lamanya. Soalnya alhamdulillah saya juga hobi touring orangnya. Nah aku nek kerja tak tinggal touring kan, aku gak kerja gak dapat bayaran, ya enggak. Tapi alhamdulillah lantaran bisnis saya ini dengan impian-impian yang saya tulis, impian-impian yang saya utarakan, satu persatu sudah bisa terchecklist gitu. Alhamdulillah. Dan apa namanya, sekarang juga sudah diamani stokis, dan punya jaringan besar juga. Alhamdulillah juga Masuk jaringan sudah sana Blora itu juga saya Tim Blora, Iya itu timnya di sana juga. tim Bojonegoro juga ada ya. Dan Kita juga ada teman muda juga. ada teman muda juga Juga ya. saya katakan, Iya. yang mana katanya dulu penjual kopi ya. Penjual kopi. Kita panggil juga Mas Mujibatul Umam. Mujibatul Umam. Betul lah ini. Namanya Mas Mujib. satu stokis muda juga. Ya, tepuk tangan buat Mas Mujib bisa maju ke depan. Ini juga dulunya katanya penjual kopi. Tapi ya mohon maaf, kita ada kelihatannya juga mirip kopi sedikit-sedikit gak apa-apa. Ya, siap. Kita sambut yang meriah untuk Mas Mas Mujib. Mujib.
biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Udah Mas. Kan disuruh ke depan. Tak pakai Ngapain Mas? Ya gitu. Ya dirinya luar biasa ini Mas Mujib. Nah ini teman ya gini, ini namanya baru teman sekali. Wah maaf bang, ini uang gue wah, nih maaf ya. Ya ini juga teman kita, teman seperjuangan. Ya, dulu kita bisa seperti ini dulu karena beliau juga ini. Beliau Mas Mujib yang pertama kali memprospek kita, mengenalkan kita Businasak itu Wirasari ya. Ya tidak dapat apa-apa. Maaf Mas ya, canda. Gak dapat apa-apa tapi insya Allah dikenalkan Mas Mujib buat teman-teman yang muda-muda juga biar semangat. Yuk kita ikuti sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Mas Rafi, Mas Panji dan juga Mas Rial atas waktunya. Ya, saya kaget sebenarnya itu dipanggil, bukan jatah saya ya. Karena mereka ketiga inilah yang hebat sebenarnya, bukan saya gitu ya. Dan kali ini saya nervous. Karena apa? Saya berada di depan orang-orang yang sangatlah hebat. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, perkenalan ya. Jadi nama saya Muhammad Jubatu Mufrido, saya dari Purwodadi Grobogan. Ya, saya kelahiran 21 Desember 99. Alhamdulillah umur saya masih 21 tahun. Dan iya Mas, KTP ku ano? Alhamdulillah perjalanan saya di dalam bisnis NASA ini tidaklah mulus. Saya sebelum bergabung di dalam bisnis NASA ini adalah di umur 17 tahun saya penjual kopi di pinggir jalan raya. Jadi saya itu jam 3 sudah bangun, terus masak air biar mateng Mas. Ya, masak air jam 3:30 saya mulai berjualan kopi. Sampai saat ini tuh saya masih ingat betul ya suara untuk menawarkan kopi gitu ya. Kopi Mas, kopi susu, kopi hangat, kopi teh, hangat. Seperti itulah, ya. Jadi kepengen saya itu pengen beli HP. Dan pada saat itulah saya dikenalkan bisnis NASA ini kepada Bapak Muhtibul Umam. Beliau adalah seorang leader sejati, leader yang tak patah kenal lelah, selalu membimbing kita semua yang ada di depan, para muda ini. Tahu kalau jiwa muda itu jiwanya darah tinggi, bukan darah tinggi Mas. Darah muda ya, apa-apa panas gitu ya, maunya menang sendiri. Tapi dengan kelembutannya Pak Umam itu bisa kita yang darah apa Mas? Darah kotor malah Mas. Darah muda itu bisa luluh gitu ya, bisa manut. Di saat itu saya bergabung di dalam bisnis NASA karena tertarik. Kalau bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari dalam rumah, kenapa anak muda sekarang khususnya di desa saya harus pergi keluar kota bahkan luar negeri? Saya mikir, ya betul juga. Karena tipikal saya nggak mau diatur. Ya, saya hidup saya dari dulu dari sekolah, bahkan saya nggak mau diatur. Dan pada saat itulah perjuangan saya itu pada waktu itu pengen ikut KDI++, diikuti kurang lebih masih satu angkatan dengan Mas Asmi ya, Mas Asmi dan juga Pak Junaid ya, itu kalau nggak salah 20 peserta, masih sedikit, dan sekarang alhamdulillah sudah stokis semua ya Mas Asmi ya, dan ada juga yang sudah crown diamond. Karena niat saya yang kuat, saya anak muda. Bener ya Mas? Salah paham ya, nggak apa-apa lah ya. Dan itu ketika ditawarkan seminar kepada Pak Ihsan, saya bilang saya ikut. 1.000 rupiah pun saya nggak punya uang. Tapi
pikirnya. Mengapa? Tetapi saya yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya yang mau menuntut ilmu. Dan alhamdulillah Allah melancarkan orderan saya. Dari sekolah saya fokus ke dalam bisnis NASA. Saya izinnya 1 hari, bolosnya 1 hari. Ya, saya izin Jumat, Sabtunya saya bolos. Gitu ya, pulangnya Senin. Dan pada waktu itu dikenalkanlah dengan Mas Panji ini, ya dulu anak pesantren, ya tangan saya dicium. Bener Mas ya? Mana kita cium tuh bau kopi Mas. Nah, dari situlah saya berpikir bahwasanya anak muda di Grobogan khususnya, dan saya berharap anak muda yang di Indonesia khususnya itu bisa mencari pundi-pundi rupiah di dalam negeri kita sendiri. Setuju? Dan inilah kita contohnya 4 orang ini. Dan alhamdulillah waktu presentasi stokis saya juga masih diberi cobaan lagi. Besok presentasi stokis, saat ini saya perjalanan, malamnya saya di Opnam di Magelang. Karena apa? Karena saya fobia durian. Bukan mabuk, fobia. Gak bisa napas, saya cuma butuh oksigen. Sini saksi matanya ada siapa ya? Gak ada, gak ikut. Ya. Dan itu luar biasa banget. Sampai atau tidak, yang penting saya besok akan presentasi stokis. Dan alhamdulillah 2017 akhir umur saya 18 tahun, saya resmi jadi stokis. Dan info dari Pak Happy, saya adalah anak muda kedua yang jadi stokis setelah mbaknya Mas Bagus. Mungkin kalau mbaknya Mas Bagus belum jadi stokis, Dia yang paling muda ini asli. iya, dari raut wajahnya. Salah aja. Salah paham. Ya, dan alhamdulillah sekarang di under K2122 sudah menetas 10 stokis di bawah saya. Alhamdulillah, saya bisa, maka teman-teman pasti bisa. Selamat pagi. Inilah para anak-anak muda Grobogan, luar biasa sekali. Intinya pesan buat teman-teman di suku Bernasa, kita di sini ya anak muda, tapi teman-teman di sini teman-teman walaupun sudah melewati umur seperti saya di atasnya, tapi janganlah ragu dan janganlah malu. Tetap semangat karena ada orang yang membutuhkan kita, ada orang spesial yang membutuhkan kita, dan kita harus menekan mereka. Ada orang kita yang cintai yang harus membutuhkan bagian dari kita. Maka ketika pulang dari sini, jangan sampai Anda langsung pergi, jangan sampai Anda langsung tidur. Ingatlah bahwa mereka ada yang harus dibahagiakan, dan Anda adalah penentu kebaikan dari mereka semuanya. Tetaplah berdoa, tetaplah berjuang, jangan berhenti. Katakan, sukses adalah harga mati buat keluarga kita. Sukses adalah harga mati buat kita semuanya. Ya, kita cukup dari Skopi Muda Grobogan. Jadi kita mengucapkan semoga teman-teman di sini berhasil mensukseskan keluarga dan menjadi stokis yang qualified. Amin Allahumma amin. Barang-barang semangat pagi ya. Sebenarnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. Terima kasih Mas Badi dan teman-teman. Sekali lagi applause yang meriah untuk Saya lagi tadi perkenalan band beliau. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Gimana ya? Merinding ya teman-teman? Merinding ya. Dia merinding. Kalau nggak merinding berarti nggak punya hati. Terus itu. Iya nggak? ya. Kalau nggak merinding nggak punya hati. Intinya pentingnya datang ke pertemuan ke HS itu seperti ini Mas. Memberikan Kita dapat motivasi, kita dapat inspirasi. Ya. Karena motivasi yang terjadi ke diri kita itu
karena tercipta kita bisa melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung orang-orang yang sukses. Iya, dan itulah sudah ada buktinya langsung, Pak ya. Iya, itu anak muda yang sangat luar biasa sekali. Itu patut diperjuangkan. Betul sekali, harus wajib. Harus diperjuangkan dan jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah berhenti menyerah pada Anda layak sukses. Yes, yes. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin dari RPS yang pertama sampai yang kali ini tadi, mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan dengan sendirinya ya. Mungkin teman-teman juga bisa meresapi, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil motivasi bahwasanya semua yang apa nanti kita inginkan tergantung pada diri kita sendiri. Kembali yang utama, yang utama impian dan macam kita harus mungkin Dan itu maaf untuk yang sudah terjadwal RTS karena kita mengingat waktu Mas Lutfi, karena masih banyak sekali yang mau menyampaikan RTS ya. Ini mungkin sesi yang pertama harus kita akhiri dulu untuk yang selanjutnya nanti kita akan menjalankan isoma dulu ya. Isoma, dan untuk nanti makan, untuk vouchernya bisa disiapkan ya, untuk nanti mengambil makan dan minuman atau dan lainnya ya bisa disiapkan. Nanti juga kalau bisa itu sebagian nanti yang bagian sini dulu mengambil makan, jadi nggak untul-untulan ya. Protokol kesehatan kita jalankan dengan baik. Protokol kesehatan juga ya. Itu mungkin cukup. Kali ini kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi Pak ya. Oke. Kalau ada salah kata atau semuanya yang kurang berkenan di hari teman-teman semuanya, kami MC mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Sambil bisa dipersilakan untuk isomanya.